hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasrul Ummah Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara sanksi bagi para pelaku maksiat, yaitu memperoleh sanksi syar'i. Sanksi syar'i itu hukuman langsung kepada fisik mereka di dunia, seperti hukum cambuk bagi pelaku kejahatan berupa perzinahan yang dilakukan oleh lajang dan bujang, ataupun potong tangan bagi pencuri, potong tangan dan kaki bagi perampok, atau hukum bunuh bagi pezina dengan cara dirajam bagi yang sudah pernah menikah, atau yang lain-lain. Itu semuanya sanksi syar'i. Ada dua jenis sanksi. Pertama, sanksi syar'i seperti yang barusan dijelaskan. Kedua, ada sanksi qadari. Kalau sanksi qadari adalah berupa azab Allah yang ditimpakan kepada pelaku maksiat, yang mungkin bisa menimpa aspek fisik mereka seperti sakit, seperti kecelakaan, seperti musibah-musibah lain yang mengenai fisik mereka sehingga menderita, ataupun yang menimpa psikis mereka, hati mereka, jiwa mereka. Walaupun fisiknya tidak apa-apa, tidak sakit, tidak luka, tidak berdarah, tapi psikisnya, perasaannya, hatinya merasakan kesedihan, kekecewaan, depresi, ataupun apapun yang membuat perasaan dan batin mereka tidak nyaman. Seperti umpamanya dihina orang, difitnah orang, atau dicela secara terang-terangan, atau umpamanya kehilangan barang berharga yang dicintainya, uang, kekayaan, atau jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, atau umpamanya kehilangan orang yang dicintai, pasangan hidupnya, istri atau suami, anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Itu adalah sanksi qadari. Itu di dunia. Sampai di akhirat masuk kepada kategori sanksi qadari, azab kubur, ataupun azab yang harus mereka terima di neraka, ataupun penderitaan semasa hisab dengan hisab yang sulit, berat, ataupun penderitaan di alam mahsyar. Itu termasuk di antara sanksi qadari.
Jadi ada sanksi syar'i, ada sanksi qadari, kedua-duanya merupakan sanksi bagi para pelaku kemaksiatan. Bila sudah diterapkan atau ditimpakan sanksi syar'i, seperti pencuri dipotong tangan, seperti pezinah lajang bujang dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, seperti dicambuknya umpamanya para pemabuk atau yang sejenisnya. Pokoknya sudah dijalankan sanksi syar'i, maka hilanglah sanksi qadari atau minimal menjadi berkurang. Jadi pelaku kemaksiatan pasti akan memperoleh sanksi, baik sanksi qadari ataupun syar'i, tapi hampir-hampir Allah tidak menyatukan dua jenis sanksi ini pada diri seorang hamba yang melakukan dosa ataupun kemaksiatan. Hanya salah satu saja, sanksi syar'i atau qadari. Kalau sudah dikasih sanksi syar'i, maka tidak akan diberikan sanksi qadari. Atau kalau toh diberikan, itu akan jauh berkurang kadarnya. Tapi sebaliknya apabila tidak dilaksanakan hukuman syar'i, si pencuri umpamanya tidak dipotong tangan, si pezina umpamanya tidak dirajam atau tidak dicambuk, demikian juga kejahatan lain, maka dipastikan dia akan memperoleh sanksi qadari, azab qadari. Mungkin diberikan musibah, diberikan penderitaan, minimal di dunia. Kalau di akhirat sudah pasti, di alam kubur dan di neraka sudah pasti. Dan kadang-kadang sanksi qadari ini lebih berat daripada sanksi syar'i. Kadang-kadang juga lebih ringan, lebih enteng. Akan tetapi kalau sanksi qadari bersifat umum. Umum itu maknanya tidak hanya menimpa si pelaku. Yang tidak ikut melakukan dosa bisa kena. Adapun kalau sanksi syar'i itu khusus bagi si pelaku. Pencuri dipotong tangan hanya si pencuri. Kalau saksinya yang lain-lain tidak. Pezina juga seperti itu, hanya diberlakukan hukuman bagi pelaku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan sanksi syar'i kecuali kepada si pelaku atau dalang sebuah kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Itu sanksi syar'i khusus hanya kepada si pelaku. Adapun sanksi qadari ini bisa khusus dan juga umum. Kalau kemaksiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, orang lain nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Seperti mabuk tapi ngunci sendiri di kamar. Seperti berjudi tapi ngumpet ngunci beberapa pelaku di sebuah kamar, yang lain nggak tahu. Seperti perzinahan, kalau perzinahan ya pasti sembunyi-sembunyi ya. Maka sanksinya tidak akan memberi madarat kecuali hanya kepada si pelaku. Kalau kemaksiatan atau dosa itu dilakukan sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu. Tapi ketika dosa atau kemaksiatan itu dilakukan terang-terangan, orang banyak mengetahui, orang banyak melihat, dan mereka diam, tidak mengingkarinya. Maka sanksi atau azab yang Allah turunkan itu bisa bersifat umum.
dan bisa mengenai semua orang termasuk bukan pelaku dosa dan kemaksiatan. Apabila manusia melihat kemungkaran kemudian diam, berarti orang itu terlibat dalam kemaksiatan tersebut dalam bentuk berdiam diri dari kemungkaran. Maka akan apa? Akan terkena. Allah sudah akan menurunkan azab yang berlaku secara umum dalam bentuk bencana alam. Baik berupa banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, atau apapun. Atau wabah seperti pandemi seperti yang kita alami sekarang. Orang-orang soleh pun kena. Karena mereka juga ikut berdosa, berdiam diri dari kemungkaran. Karena takut dengan risiko kalau beramar ma'ruf nahi munkar. Allah sudah wanti-wanti dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Itu surah Al-Anfal. Kata Allah, takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Orang soleh pun terkena apabila azab Allah turun bagi pelaku kemungkaran yang tidak diingkari oleh orang-orang soleh. Makanya Nabi SAW menggambarkan amar ma'ruf nahi munkar yang terjadi dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat digambarkan seperti orang yang bareng-bareng naik perahu rame-rame penuh. Ada yang di dek di atas, ada yang di bawah perut perahu itu. Orang yang di dek itu kalau mau ngambil air gampang, tinggal lemparkan ember pakai tali, kemudian ditimba begitu. Tapi orang yang di bawah, di dalam perut dari kapal tersebut, kalau ngambil air ya harus ke atas. Pertama capek. Kedua, lewat tempat orang lain. Akhirnya orang yang ada di bawah perut kapal atau perahu tersebut ijtihad. Kita bolongin saja ini perahu biar gampang ngambil airnya gitu. Simple dia, tidak memikirkan resikonya, hanya memikirkan kemudahan, kesenangan yang bisa mereka dapatkan dengan melubangi perahu agar airnya gampang diciduk. Padahal resikonya air semua masuk tenggelam. Orang yang di atas tahu bahwa yang di bawah itu mau apa? Mau melubangi perahu. Apa yang harus mereka lakukan? Ada dua alternatif. Dibiarkan karena nggak mau ribut lah, terserah itu mah urusan mereka, daerah mereka di bawah. Nggak mau ribut. Kalau dibiarkan, dilubangi, air semuanya masuk, tenggelam sama-sama. Itu resikonya kalau berdiam diri. Tapi kalau harus dilarang, jangan, nanti kita celaka semua, ribut. Mereka bilang ini daerah kami, ini tempat kami, tempat kalian di atas. Kenapa ikut campur? Kalau dibiarkan tenggelam semua, mati semua. Kan alasan si pelaku kemaksiatan, baik dia berjudi, mabuk, zina, dan seterusnya. Alasannya, kenapa kalian ikut campur? Ini kan uang saya. Kalau mau minum, mabuk, perut-perut saya, mulut-mulut saya, uang-uang saya. Saya mabuk di tempat saya, tidak mengganggu kalian. Kenapa kalian usilkan gitu ya? Begitu juga penjudi, uang-uang saya, kalau kalah yang rugi saya. Begitu juga pezina, dilakukan suka sama suka, uang-uang sekalian tidak terugikan. Kenapa usilkan gitu ya?
Sama dengan siapa? Dengan penghuni perut kapal tadi, mau dilubangi. Dilarang sama yang di atas. Kata mereka, ini daerah kami. Kalian di atas, ngapain usil? Tidak menyadari bahwa kalau dilubangi air semuanya masuk, maka perahu tenggelam, yang di atas ikut mati. Begitulah pola pikir para pelaku maksiat. Mereka tidak menyadari kemaksiatan yang dilakukannya mengundang turunnya azab Allah. Dan bila azab Allah turun, maka orang soleh yang ada di sana pun terkena. Oleh karena itulah maka hukuman qadari ini bersifat umum. Ya. Telah diterangkan di pertemuan yang lalu bahwa sanksi syar'i yang Allah syariatkan itu ditetapkan sesuai dengan kadar kerusakan dari dosa tersebut. Bergantung juga dari dorongan tabiat untuk melakukan dosa tersebut. Dan hanya ada 3 sanksi syar'i. Pertama, dibunuh. Bagi siapa? Ya, bagi orang yang murtad umpamanya dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara 3 orang ini. 3 orang. Yang pertama, as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina, orang yang sudah pernah menikah, baik masih punya suami atau istri ataupun sudah duda dan apa lawan duda? Janda. Ya. Nah, termasuk yang at-tariku lid-dini, al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Dibunuh. Penggal. Yang kedua ada dipotong, pencuri, sebagian anggota badan, mungkin tangan, mungkin kaki. Yang dipotong tangan pencuri, yang dipotong tangan dan kaki perampok umpamanya. Dan yang ketiga ada yang dijilid, diderak, dicambuk. Seperti pezina lajang dan bujang, peminum khamr, orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan keji tanpa bukti, tanpa saksi. Dan seterusnya. Ya. Adapun sanksi dibunuh itu sebagai balasan bagi kekufuran atau yang dekat dengan kekufuran. Yang dekat dengan kekufuran ya seperti zina atau liwat. Liwat itu hubungan sesama jenis, dibunuh ya dibunuh. Pezina dibunuh kalau dia sudah pernah menikah dengan cara dirajam sampai mati. Karena apa? Karena kalau kekufuran, syirik, murtad itu merusak agama, sedangkan hubungan yang terlarang baik dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis itu merusak nasab dan keturunan serta hubungan kekeluargaan rusak, turunan juga rusak. Sampai berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, la a'lamu ba'dal qatli dzamban a'zama minaz zina. Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah membunuh dibanding zina. Dosa membunuh lebih besar daripada dosa zina. Dosa zina itu kedua setelah pembunuhan. Itu dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Tentu saja syirik lebih besar karena itu menyangkut hak Allah SWT. Imam Ahmad berkata demikian berhujjah dengan sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dia bertanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan. Padahal dialah yang menciptakan kamu. Kamu diciptakan oleh Allah, nyembah kepada selain Allah. Itu dosa terbesar. Syirik. Qultu, aku bertanya lagi, summa ay. Lalu apa lagi? Dosa terbesar selain syirik? Beliau menjawab, antaqtula waladak makhafatan ayat amamak. Kamu bunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Takut jatah makanmu itu terkurangi oleh anakmu. Makanya anaknya dibunuh waktu kecil, waktu bayi. Waktu dikandung, mereka belum tahu apa laki apa perempuan. Kalau saat itu belum ada USG. Begitu brol, umpamanya lahir, udah dibunuh. Karena apa? Takut miskin, takut tekaparaban, takut tidak tekaparaban, tidak terparabi, tidak terkasih makan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kelapar. Kami yang menjamin rizki mereka dan rizki kamu. Rizkinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya. Jadi membunuh anak karena takut kelaparan, takut tidak bisa memberi makan, takut jatah makan dia terkurangi oleh adanya anak, lalu dibunuh. Dosa terbesar kedua setelah syirik. Qultu thumma, lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi dosa besar ketiga ya Rasulullah? Beliau menjawab, antuzaniya bihalilati jarik. Kamu berzinah dengan istri tetanggamu. Ya, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 dosa besar, syirik, membunuh anak-anak, dan berzinah dengan istri tetangga. Lalu Allah menurunkan ayat yang menguatkan jawaban Nabi SAW tadi. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 Allah menyatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang soleh, calon surga, adalah mereka yang tidak menyeru kepada ilah lain selain Allah, tidak menyembah sesembahan lain selain Allah. Juga mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. 3, menguatkan sabda Nabi SAW tadi. Nah, Nabi SAW di dalam hadis tadi menyebut 3 jenis dosa terbesar dari jenis yang ditanyakan. Syirik yang pertama itu ragamnya banyak, bermacam-macam. Tapi syirik dengan dosa terbesar adalah membuat tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Syirik lain ada, ini yang terbesar. Ada syirik-syirik kecil. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah juga syirik. Kita sudah tahu hadisnya.
Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau kufur. Dan banyak lagi jenis-jenis syirik. Tapi yang terbesar syirik menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal sesembahan. Demikian juga membunuh beragam, tergantung siapa yang dibunuh, apa alasan membunuhnya, kondisi yang tercipta ketika membunuh, beragam. Dosanya bertingkat-tingkat, tapi membunuh yang paling besar dosanya adalah membunuh anak sendiri hanya karena takut kelaparan. Termasuk zina. Zina beragam, dosanya bertingkat-tingkat. Tergantung siapa lawan zinahnya. Apakah kepada wanita jauh-jauh yang tidak dikenal, ataukah wanita yang dekat yang dikenal, atau wanita tetangga atau kerabat. Apakah wanita itu bersuami atau tidak, janda ataukah gadis. Itu menentukan kadar dosa dari perzinahan. Tapi dosa zina terbesar adalah berzina dengan istri tetangga. Berlipat dosanya tuh. Selain dosa zinahnya sendiri, juga merampas hak orang lain. Zina dengan seorang wanita yang memiliki suami lebih besar dibanding berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki suami, baik dia janda ataupun gadis. Gadis bukan perawan. Karena ketika berzina dengan seorang istri orang yang masih bersuami, selain perzinahan itu sendiri juga menyakiti suaminya, merusak tempat tidur mereka, merusak, mengaitkan nasab kepada orang lain yang bukan nasabnya, dan berbagai macam jenis kerusakan lainnya. Maka lebih besar dosanya dibanding berzina dengan perempuan yang lajang atau yang tidak bersuami. Bukan berarti milih, kalau saya milih dengan yang lajang. Tetap dosa besar. Tapi lebih besar kalau dilakukan dengan yang bersuami. Kalau suaminya adalah tetangga, ada hak tetangga yang dilanggar, disakiti. Menyakiti tetangga dengan cara yang lain seperti umpamanya nyetel musik keras-keras pakai speaker sampai mengganggu tetangga. Atau melemparkan sampah ke halaman tetangga. Atau ngomongin mencela tetangga dan seterusnya. Itu sudah menghapus iman. Sudah diancam gak akan masuk surga oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga nggak akan masuk surga. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim. Nabi pun menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Ya diawali sumpah, sumpah takkid. Takkid itu menyatakan kepastian, kesungguh-sungguhan. Ya diulang 3 kali, itu juga takkid. Menguatkan, memastikan. Demi Allah tidak beriman. 3 kali. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman tuh? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ngeganggu tetangga, menyakiti tetangga. Jadi menyakiti tetangga itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, banyak caranya. Tapi yang paling menyakitkan adalah menzinahi istri tetangga. Sakit haknya itu nggak bisa
terhilangkan kecuali oleh kematian. Bahkan mungkin setelah mati pun sakit hatinya nggak akan hilang. Oleh karena itulah maka berzina dengan 100 orang wanita yang tidak memiliki suami masih lebih enteng dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan seorang wanita istri tetangga. Ini bukan berarti membolehkan ya. Oh, kalau begitu lebih baik berzina dengan 100 gadis dibanding dengan 1 orang yang masih bersuami. Nggak ada mendingnya sih. Dua-duanya buruk, super buruk. Tapi ini lebih buruk lagi. Terlebih kalau selain tetangga, dia juga saudara, kerabat. Mungkin adiknya atau kakaknya yang hidup bertetangga. Mungkin keponakannya. Mungkin pamannya bertetangga, istrinya dizinai, berzina dengan ipar, baik adik ipar, kakak ipar, berzina dengan umpamanya keponakan, dia istri dari keponakan, berzina umpamanya dengan bibi, istrinya paman kita atau uak kita. Itu lebih besar lagi karena selain ada hak tetangga yang dilanggar juga ada hak kerabat. Memutuskan silaturahmi. Berlipat-lipat lagi. Kalau si tetangganya ini sedang tidak ada, sedang melakukan kegiatan amal soleh di tempat yang jauh. Mungkin dia sedang sholat berjumat, suaminya lagi jumatan, nyelendap ke rumahnya gitu, diam-diam menemui istrinya. Jumatan sekitar sejam cukup ya. Atau sedang mencari ilmu, sedang ikut daurah, sedang pengajiannya aja 1,5 jam. Kalau saya maksimal 1,5 jam. 1 jam materi, 1/2 jam tanya jawab. Belum ngobrolnya dengan teman-teman. Belum kulinernya. Biasanya itu di daerah tempat pengajian banyak kulinernya tuh. Ada emak-emak yang WA ke saya, Ustaz, kapan pengajian lagi di Cipaganti? Ini udah 2 tahun gak ada, saya kangen kulinernya. Kirain kangen ke apanya? Kulinernya. Bisa 3 jam itu. Umpamanya suaminya ngaji, istrinya sendirian di rumah dihampiri, lalu dizinahi. Atau sedang jihad fisabilillah. Atau kalau sekarang haji atau umrah. Suaminya ibadah, istrinya dizinahi. Sampai umpamanya orang yang berzina dengan istri yang suaminya sedang jihad fisabilillah. Nanti dia disuruh berdiri oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, lalu dikatakan khudh bin hasanati masyita. Ambil tuh kebaikan dari si pezinah yang menzinai istrimu itu semau kamu. Terserah, ambil kebaikannya, pahalanya. Lalu Nabi SAW menyatakan fama dhannukum, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Mananya, apakah orang tadi akan menyisakan sedikit kebaikan pada diri laki-laki yang menzinahi istri? Udah ambil setengah aja kebaikannya, setengah lagi untuk dia, kasihan. Apakah begitu? Enggak, geram dia. Kehormatannya merasa diinjak-injak, harga dirinya merasa dihinakan gitu ya. Dan saya yakin tidak ada satu kebaikan pun yang disisakan. Terlebih saat itu di hari kiamat, semua orang amat sangat super butuh kepada kebaikan, walaupun hanya satu kebaikan yang kecil.
Saking butuhnya sampai-sampai di hari itu seorang bapak tidak akan meninggalkan satupun kebaikan untuk kepentingan anaknya. Seseorang tidak akan memberikan satupun kebaikan untuk sahabatnya. Saking inginnya selamat dari murka dan azab Allah di akhirat dan ingin kemuliaan di surga yang setinggi mungkin yang bisa mereka raih. Bapak pun tidak lagi peduli kepada anaknya. Seseorang tidak akan lagi peduli kepada sahabatnya. Di dunia seorang bapak rela memberikan haknya kepada anak. Apapun yang menjadi haknya itu. Uang, makanan, pakaian, barang-barang yang lain. Bapaknya punya jatah baru dari kantornya ini. Handphone dengan harga yang bagus. Kelihatan oleh anaknya, Pak bagus banget untuk aku ya. Bapaknya bisa, ya demi sayangnya kepada anak. Bapak mau dah aja yang 300.000 bikinan Cina hanya untuk telepon WA sudah. Gak perlu browsing-browsingan. Gak perlu umpamanya searching-searchingan. Enggak. Anak gak perlu gaya-gayaan. Anaknya perlu silakan. Bisa dikasih. 20 juta tuh harganya. Bapaknya cukup 300-400 ribu saja. Jadul gitu. Yang apabila mencari sinyal makanan juga begitu. Itu di dunia. Tapi di akhirat enggak. Satu kebaikan pun enggak akan disisakan untuk anaknya. Ini ke orang terdekat yang dicintai. Apalagi ke orang yang sudah jahat. Dia berzina dengan istrinya, umpamanya. Orang tersebut menzinahi istrinya. Kata Allah, ambil sekehendakmu kebaikan dari dia. Kira-kira dia akan disisakan? Enggak. Diambil semuanya. Itu apa? Saking besarnya dosa orang yang menzinahi istri yang suaminya sedang melakukan ketaatan. Apabila wanita tersebut, wanita yang dizinahinya itu ada hubungan kekerabatan dengan lelaki yang menzinahinya. Ada hubungan saudara, mungkin adiknya ataupun kakaknya, ataupun bibinya, adik ibu atau adik ayah. Ataupun keponakannya, ataupun siapapun, maka dosanya lebih besar lagi. Dan apabila si pelaku perzinahan ini, pelaku laki-laki yang menzina itu sudah tua, sudah bercucu, sudah kakek-kakek, sudah ubanan, sudah loyo, masih juga berzina, itu tambah-tambah lagi gedenya dosanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengajak berbicara kepada orang ini. Tidak akan mensucikan orang ini dan akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan manusia. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Maksudnya dimurkai, dibenci. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Ini banyak. Tapi salah satu di adalah asy-syaikhuz zani, wal ailul mustakbir, wal imamul kadzdzab. Dalam salah satu hadis, pertama orang tua yang berzina. Kedua, orang miskin tapi sombong, takabur. Yang ketiga, pemimpin, penguasa tapi dusta. 3 golongan ini tidak memiliki alasan untuk melakukan dosa yang dilakukannya. Kecuali motivasinya hanya sedikit. Seperti orang tua tapi berzina. Kakek-kakek umpamanya. Kan sudah loyo ya, syahwatnya juga sudah 5 watt mungkin.
kekuatan dari kejantanannya juga sudah 5 watt juga umpamanya. Tapi masih melakukan itu. Motivasi untuk melakukan itu super kecil, tapi masih terjerumus. Demikian juga miskin. Biasanya yang berzina orang muda yang kuat. Nah, ini juga orang yang sombong biasanya kaya, tapi ini miskin. Nggak ada alasan untuk sombong. Biasanya minder. Biasanya rendah diri yang miskin itu. Tapi ini sombong. Yang kaya, sombong, agak mending. Bukan bagus, jelek, buruk. Tapi ada alasan dimaklumi. Oh, kaya sih dia. Nah, termasuk penguasa, kenapa harus berdusta? Tanpa dusta pun didengar dan ditaati gitu loh. Kenapa harus berdusta? Nggak ada alasan. Tapi karena buruknya karakter. Seperti anak kecil ya. Anak kecil itu doyannya apa? Jajan. Bukan makanannya yang diinginkan. Di rumah banyak makanan yang lebih enak, lebih mahal, lebih bergizi, lebih sehat. Dicuekin. Ingin lihat apa jajanan-jajanan warung yang berwarna-warni, murah meriah, harganya murah meriah, rasanya nggak begitu enak, ada obat kimianya dari zat perasanya, zat pewarnanya, zat pengawetnya. Itu anak-anak walaupun sudah makan banyak makanan, jajan. Bukan karena menginginkan makanan yang dibelinya. Tapi ada kepuasan tersendiri dengan jajannya. Yang menyenangkan itu jajannya, bukan rasa makanan yang dia beli, bukan jajanannya. Pezina kadang-kadang ada kepuasan tersendiri dengan melakukan atau mampu melakukan perzinahan. Bukan karena kenikmatan perzinahannya itu sendiri. Mungkin orang tua yang sudah loyo lalu melakukan perzinahan tidak senikmat orang yang masih muda. Bukan kepuasan atau kenikmatan perzinahannya itu sendiri, tapi kemampuan dia untuk bisa berzina itu yang lebih memuaskan. Sama seperti siapa? Anak kecil yang jajan di warung yang harganya murah, yang rasa jajanannya tidak enak. Bukan jajanannya yang membuat dia puas, tapi kemampuan proses jajannya itu yang membuat dia puas. 3 golongan manusia ini kena dengan 3 jenis azab. Tidak akan diajak bicara secara ridho oleh Allah. Tidak akan disucikan. Dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Nah, kalau perzinahan ini dilakukan dengan mengandung seluruh unsur pemberat, maka dosanya berlipat. Ya dia orang tua. Ya berzinahnya umpamanya dengan kerabat. Dan kerabat ini masih suami dari tetangga yang juga masih kerabat juga. Wah udah itu berlipat-lipat dosanya. Makanya azabnya lebih dahsyat. Berdasarkan hal itulah maka hukuman syar'i sangat bergantung kepada jenis dari perbuatannya. Dan apabila hukuman syar'i ini sudah dijalankan, minimal bisa meringankan hukum qadari atau bahkan bisa menghapus sanksi qadari baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, inilah pengajian kita atau kajian kita di pagi hari ini untuk hari ini. Insya Allah penjelasan ini masih akan berlanjut, akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati manazanillah wa yakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Silakan kami memberikan kesempatan bagi antum yang
yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon, silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-868-62637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Afrizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Bapak Afrizal di Singkawang. Silakan Pak Afrizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Begini Ustaz, ada lihat di medsos ada foto di tahun 1937 Buya Hamka bersama keluarganya, Ustaz. Di situ nampak bahwa istrinya bersama sudah siapa? Buya Hamka, Ustaz. Bersama Buya Hamka, istri dan anak-anaknya. Oh, istrinya, iya. Nah, di situ Ana lihat istrinya sudah berjilbab, Ustaz. Nah, cuma yang jadi heran Ana, Ustaz. Istrinya dijilbab? Nggak pakai jilbab maksudnya. Oh iya. Nah, yang cuma heran waktu Ana masih kecil di tahun 80-an, 90-an, tetangga-tetangga ibu-ibu itu belum pakai jilbab. Apakah dakwah tentang wajibnya memakai jilbab itu belum nyampai atau medsos masih minim, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rizal di Singkawang. Barakallahu fiik ya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara etika ketika kita menyampaikan di publik, berupayalah untuk tidak menyebut nama apabila dalam konteks yang kira-kira bisa menyudutkan. Cukup disebut secara umum tokoh umpamanya dan seterusnya tanpa menyebut nama. Taib. Di tahun-tahun 30-an, saya belum lahir ya. Waktu itu masih ada di alam entah berantah. Saat itu informasi tentang Islam masih super minim. Dan orang-orang yang menguasai, memahami agama secara mendalam super jarang. Sehingga aplikasi dan pengamalan dari Islam itu juga masih terbatas. Mungkin 1-2 tokoh sudah mengetahui tentang kewajiban menutup aurat, tapi belum memasyarakat. Sedang dakwah-dakwah saat itu tidak seperti sekarang. Apalagi dahulu itu sangat terbatas dari berbagai macam aspek, termasuk juga referensi, termasuk pengajian, tidak seperti yang sekarang. Kita lihat kerudung sudah ada di zaman dahulu, ya, tapi terbatas. Kita melihat umpamanya para pahlawan Padri. Itu kelihatan di dalam foto-foto mereka istri-istrinya dijilbab, di kerudung, tapi dengan cara yang masih sangat sederhana. Tidak sesempurna sekarang. Dan itu dimaklumi karena situasi. Karena informasi yang terbatas. Sebelum datang dakwah tentang satu masalah yang wajib. Dan mereka tidak melakukan kewajiban itu karena ketidaktahuan. Maka dimaafkan. Allah menyatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab suatu kaum atau seorang sampai kami mengutus seorang Rasul kepada mereka untuk memberi peringatan. Memberitahukan tentang syariat Allah. Jadi kalau umpamanya saat itu para wanita muslimah belum mengetahui kewajiban menutup auratnya, tidak sampai berita kepada mereka atau sampai dengan kadar pengetahuan penjelasan yang terbatas, maka ma'fu. Ma'fu itu apa? Termaafkan. Beda dengan zaman sekarang, ada teknologi, ada IT, ada media sosial, ada internet. Di puncak gunung, di tengah hutan juga masih bisa mengetahui informasi yang berkembang di tengah-tengah kota. Karena adanya internet, gitu ya. Jadi dakwah lebih menyebar. Jadi bagi para wanita yang karena keterbatasan informasi,
Mereka tidak mengetahui tentang sebuah kewajiban, lalu belum mengamalkan, maka ma'fu, maka termaafkan. Dan kita berharap para wanita, orang-orang tua zaman dahulu, nenek-nenek kita dan kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, itu masih terbatas dalam pengamalan agama karena keterbatasan informasi yang sampai kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kekeliruan mereka karena ketidaktahuan mereka, karena keterbatasan dari informasi yang sampai kepada mereka, ya. Demikian Pak Rijal, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kebumen. Ustadz, di materi Awaikut Thalab tentang perkataan Imam Az-Zahabi bahwa dulu kami menuntut ilmu dengan niat hanya suka dengan ilmu untuk menghilangkan kebodohan, belum ikhlas kepada Allah. Sedangkan saya pernah membaca perkataan Imam Ahmad bahwa di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan. Bagaimana menggabungkan dua perkataan ulama ini, Ustadz? Apakah niat menghilangkan kebodohan termasuk belum ikhlas dalam menuntut ilmu? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Silahkan, Ustadz. Ya, wa fika barakallah. Siapa? Hamba Allah di Kebumen. Hamba Allah di Kebumen. Coba baca lagi, ulang lagi. Kitab Awaikut Thalab yang tadi. Di bab yang pertama, Awaikut Thalab maknanya adalah penghalang-penghalang dalam mencari ilmu. Penghalang pertama itu tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Pekan kemarin kita membahas itu di sini untuk para asatidz, ya. Nah, di sana dan banyak ungkapan dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilm umpamanya. Hilyatul Thalabil Ilm dengan syarahnya. Banyak ucapan para ulama yang menyatakan dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu di tengah perjalanan berubah. Akhirnya apa? Akhirnya ikhlas karena Allah dan berhasil sehingga menjadi ulama besar. Imam Al-Baihaqi juga berbicara seperti itu. Imam Al-Baji juga berbicara seperti itu. Lalu diterangkan yang dimaksud dengan kami mencari ilmu bukan karena Allah adalah bukan yang seperti diungkapkan tadi. Bukan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Itu niat yang bagus. Imam Ahmad menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu amalan yang tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dan itu niat yang benar. Niat yang ikhlas artinya meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah janjikan. Seperti ridhonya, seperti pahalanya, seperti cintanya, seperti anugerahnya, seperti surganya, seperti jaminan diselamatkan dari api neraka. Itu yang Allah janjikan, meniatkan amalan untuk meraih semua yang ada di sisi Allah itu ikhlas. Tidak terbatas siapa yang beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah, nggak ikhlas. Siapa yang mengharapkan surga Allah dengan ibadah nggak ikhlas. Itu orang kebablasan, bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis. Jadi ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada di sisi manusia. Kalau beramal berharap memperoleh balasan manusia, itu yang tidak ikhlas. Baik pujiannya, uangnya, jabatannya, likes-nya, komennya, itu tidak ikhlas.
Karena mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, bukan yang ada di sisi Allah, ya. Dan meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain, itu niat yang benar. Sehingga yang dimaksud dengan kami dulu mempelajari ilmu bukan karena Allah gagal. Lalu berubahlah. Ada satu kisah yang diceritakan juga di dalam kitab Awaiqut Talab itu. Saya suka menceritakan kisah ini. Inspiratif, ya. Seorang pemuda, dia miskin, bodoh. Seleranya tinggi. Melihat ada seorang wanita cantik, kaya, terhormat. Pengen dia, nekat dia, dilamar itu wanita. Siapa yang gak kepengen, pingin istri yang ya kaya, cantik, terhormat gitu ya. Kata orang Sunda, mau nyalindung kagelung. Artinya nyalindung kagelung itu ingin punya istri yang kaya raya, dia dibiayai. Gak punya muka ya, gak tahu diri. Dia lamar wanita itu. Wanita itu tidak melihat apapun yang bisa diambil dari pemuda ini, ditolak. Ya dia miskin, ya dia tidak memiliki status sosial di tengah masyarakat gitu. Ditolak. Tapi pemuda ini kekeh, ngeyel, ngotot, pokoknya saya harus dapat. Hanya ada dua yang bisa memikat seorang wanita. Pertama kekayaan. Kalau kaya walaupun jelek, tua, bisa laku di kalangan para wanita. Yang kedua dengan kehormatan. Dan kehormatan saat itu hanya dengan ilmu. Menjadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai, seorang pengajar, seorang yang ditokohkan, diikut dalam perkara agama, dijamin laku itu. Walaupun tua dan jelek, ya. Akhirnya orang itu, pemuda itu berpikir dengan apa saya akan memikat dia. Ya, akhirnya dia memilih dengan kehormatan. Dia belajar ilmu syar'i. Dengan niat apa? Dengan niat mau memikat perempuan yang diincarnya. Niatnya salah apa benar? Niatnya benar. Benar salah. Salah benar. Niatnya salah atau tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Dia sukses. Menjadi ulama besar. Dikenal, dihormati. Kenapa bisa sukses padahal niatnya salah? Di tengah proses belajar dia mengetahui berdasarkan ilmu. Wajib ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau nggak ikhlas terkena azab, ancaman, ayat, hadis banyak. Azabnya dahsyat, dunia akhirat. Dan akan gagal. Akhirnya dia rubah niatnya. Tadinya mempelajari ilmu karena perempuan, akhirnya karena Allah Azza wa Jalla, dan sukses menjadi ulama besar. Terkenal, dihormati, disegani. Apa yang terjadi? Datang utusan wanita tadi. Utusan ini membawa pesan dari wanita tadi bahwa wanita itu menawarkan dirinya untuk menjadi istri dari pemuda itu. Sukses? Ya sukses. Apa yang terjadi? Kata dia, la uthiru alal ilmi syai'an. Aku tidak akan lebih mengutamakan apapun daripada ilmu. Dia sudah merasakan manisnya ilmu yang dia fahami, dia amalkan. Ditolak wanita itu. Saya nggak butuh lagi. Seri itu. Dulu dia ditolak, sekarang menolak. Ini proses selalu teralami oleh setiap orang yang mencari ilmu. Awal motivasi dia mencari ilmu, ingin seperti Ustadz Anu yang kehidupannya menyenangkan. Umpamanya dia banyak duitnya. Dia tidak tahu dari mana Ustadz itu dapat itu, dikiranya dari ceramah.
Mungkin ada usaha yang Allah mudahkan. Siapapun orang yang berjuang menghabiskan potensinya untuk akhirat, untuk Allah, Allah jamin dunianya dengan cara yang Allah kehendaki. Bukan dari hasil ceramah diamplopin, sekali amplop 5 juta, 10 juta, 2 kali ngisi 20 juta sehari. Tiap hari begitu. Oh, direktur juga kalah. Bukan dari itu. Mungkin punya usaha yang Allah mudahkan. Dari segi ekonominya mapan. Orang semua memujinya, orang semua menyanjungnya. Ingin seperti itu, akhirnya banyak orang termotivasi, saya ingin menjadi ustadz agar dikenal. Agar para wanita itu nanti menawarkan dirinya. Itu niat yang salah. Tapi ketika belajar ilmu, bab awal, bab tauhid, di dalamnya dikandung penjelasan wajibnya ikhlas. Termasuk dalam hal mencari ilmu. Tahu aja, maka belok. Gak peduli lagi dengan popularitas, gak peduli lagi dengan dunia. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kanatil akhirah hammahu, jama'allahu amrahu, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah akan lancarkan, akan mudahkan seluruh urusannya. Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Dan wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejar dia, tapi dia enggak butuh dengan dunia ini. Dihinakan dunia dalam pandangannya. Tapi siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita, yang kanatid dunya hammahu, farraqallahu amrahu, wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, wa ma atathu dunya illa ma kutibalah. Siapa orang yang menjadikan dunia ini sebagai cita-cita hidupnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan permudahkan, Allah akan bikin stres dia dengan urusan dunianya. Allah akan jadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sekedar apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Enggak lebih dari itu. Taklukkan dunia dengan cara apa? Dengan cara punggungi, dibelakangi. Kejar akhirat, dunia akan mengejar. Sebaliknya kalau kita mengejar dunia, dunia itu lari menjauh. Akhirat nggak dapat, dunia juga gagal untuk kita raih. Jadi siasat syar'i untuk memperoleh dunia, punggungi aja, belakangi dunia. Jangan kejar dunia, abaikan dunia. Kejar akhirat. Sambut akhirat, cari akhirat, dunia akan mengejar kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Uus di Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kakek saya waktu hidupnya tidak pernah sholat dan puasa, bahkan sholat id pun belum pernah. Apakah doa anak dan cucunya diterima oleh Allah dan dapat meringankan dosanya? Jazakallahu khairan. Silakan. Wa jazakallahu khairan Pak Uus di Tasikmalaya. Barakallahu fiik. Orang-orang tua zaman dahulu lalai dalam beragama. Sampai kelalaiannya ada yang tidak sholat. Tapi ngaku Islam ya. Setahun sekali pun tidak. Kalau umpama tidak berarti Jumatan juga pasti tidak ya. Biasanya orang yang nggak Jumatan pun sholat id mah 2 kali dalam setahun biasanya suka. Kalau sholat id sudah enggak, berarti Jumatan enggak, apalagi sholat fardu yang 5 waktu. Apa dia masih muslim? Tergantung. Kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia bukan muslim lagi.
Ditanya, Abah kenapa tak nggak sholat? Ngapain sholat? Capek-capek, buang waktu, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Tapi wajib, Abah, dosa. Kata siapa? Dia kafir dengan ucapannya. Bahkan walaupun seseorang sholat, tapi tidak meyakini kewajiban sholat, dia kufur karena keyakinannya. Walaupun dia sholat. Apalagi kalau tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholatnya, dia kufur murtad, keluar dari Islam. Maka kalau demikian adanya, maka tidak boleh didoakan. Tidak boleh dimintakan ampun. Kalau pernah terungkap, kakek paus dulu ya, nah tara sholat, dia menyatakan ngapain capek-capek, buang waktu. Nggak ada faidah, nggak ada manfaat, maka jangan didoakan. Karena dia mati dalam keadaan bukan muslim. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena hawa nafsu, tapi masih mengakui kewajibannya. Ditanya, Abah kenapa nggak sholat? Iya ya, nunggu hidayah. Padahal hidayah harus dicari. Tahu nggak dosa? Tahu ya, Abah juga ngerti sih, ingin sholat. Takut terhadap azab. Ya mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Benar Allah pengampun, tapi pengampun kepada orang yang layak diampuni. Yaitu yang tobat, yang meminta ampunan atas dosa akan diampuni. Kalau nggak tobat mah ya nggak diampuni. Kalau seluruh dosa orang yang berdosa walaupun tidak tobat diampuni, dimasukkan ke dalam surga, maka nggak adil. Yang soleh masuk surga, yang salah juga masuk surga. Apa bedanya? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkum? Apakah kamu menyangka bahwa kami akan menyamakan yang berdosa dengan yang taat? Yang muslim dengan yang durhaka? Enggak sama. Yang muslim yang soleh diberikan pahala kebahagiaan. Yang salah, yang durhaka diberikan penderitaan dan siksa. Itu adil. Jadi kalau si abahnya paus dulu, ketika ditanya, makanya kamu aja yang sholat lah, abah mah ya nanti kalau purun baru sholat. Dosa nih. Maka menurut jumhur ulama, orang yang meninggalkan sholat, tapi masih mengakui kewajiban sholat, dia tidak murtad. Dia tidak keluar dari Islam. Dia muslim tapi yang berdosa besar. Meninggalkan sholat itu lebih besar daripada merampok, membunuh, berzina, dosanya itu lebih besar. Karena kalau kita merampok, mencuri itu yang diambil hak sesama manusia. Tapi kalau tidak sholat, yang dia rampas hak Allah. Dosanya lebih besar. Jadi dia muslim, tapi muslim dengan dosa yang tidak bisa diukur saking besarnya. Tapi tidak keluar dari Islam. Selama dia mati dalam keadaan muslim, walaupun dalam keadaan dosa besar, su'ul khatimah. Ada orang lagi mabok, mati. Ada orang lagi umpamanya berjudi, mati. Ada orang lagi ngobat, lagi mengkonsumsi narkoba, kemudian overdosis, mati. Su'ul khatimah. Tapi dia muslim. Maka doakan dia. Doakan ampunan, mintakan ampunan. Dikabul atau tidaknya bukan urusan kita. Dan kita ada pahala untuk mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Orang yang banyak dosa mati dalam keadaan demikian lebih butuh doa ampunan dari orang yang hidup. Kalau orang soleh tanpa dimintakan ampunan oleh kita, dia selamat ke surga. Kalau orang durhaka, ya dengan dimintakan ampunan oleh kita, bisa celaka banget dia.
Makanya Nabi SAW menyatakan inna syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Sungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Oleh karena itulah maka kalau kakek dari Paus yang tidak sholat masih dari ucapannya sikapnya meyakini kewajiban sholat. Walaupun dia tidak sholat, tapi meyakini kewajibannya. Memang sebagian ulama ada yang menyatakan tetap murtad, keluar dari Islam. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi jumhur ulama menyatakan selama masih meyakini kewajiban sholat, walaupun dia meninggalkan sholat, dia masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Selaku muslim dia tetap berhak sebagai muslim seperti muslim pada umumnya. Kalau salam dijawab, ya, kalau umpamanya dia mati, disolatkan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Dimintakan ampunan dalam doa-doanya, ya. Demikian Paus, ya cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.